Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Farojak adalah seorang penyair hebat dan sangat terkenal di kala itu, di mana beliau selalu asyik memuji Rasulullah SAW. Beliau mempunyai kebiasaan melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu waktu ketika beliau melakukan ibadah haji, kemudian datang berziarah ke makam Rasulullah SAW dan membaca qasidah di makam beliau. Dan ketika itu ada seorang yang mendengarkan qasidah pujian yang dilantunkannya. Setelah selesai membaca qasidah, orang itu menemui sang penyair dan mengajak beliau untuk makan siang ke rumahnya. Beliau pun menerima ajakan orang tersebut, dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari Madinah Al-Munawwaroh, sampailah keduanya di rumah yang dituju. Sesampainya di rumah, orang tersebut memegangi sang penyair dan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kupotong lidahmu." Maka orang itu menarik lidah beliau, lalu memotongnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini, dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka sang penyair pun menangis, karena rasa sakit dan juga sedih, tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah SAW dan berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku, karena aku tidak butuh kepada lidah ini, kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikan lidahku ini ke mulutku seperti semula." Beliau terus menangis hingga tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berkata, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah SAW mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisi semula. Ketika Syekh Farojak terbangun dari tidurnya, beliau mendapati lidahnya telah kembali seperti semula. Maka beliau pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah SAW. Hingga di tahun selanjutnya beliau datang lagi menziarahi Rasulullah SAW dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah SAW. Dan saat itu datanglah seorang yang masih muda dan gagah serta berwajah cerah menemui beliau dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Beliau teringat kejadian tahun lalu, namun beliau tetap menerima ajakan tersebut, sehingga beliau dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, beliau mendapati rumah itu adalah rumah yang dulu pernah beliau datangi, lalu dipotong lidahnya. Anak muda itu pun meminta beliau untuk masuk, dan akhirnya beliau pun masuk ke dalam rumah itu, hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi, dan di dalamnya ada kera yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Maka anak muda itu berkata, "Engkau lihat, kera yang besar di dalam kandang itu, dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala merubahnya menjadi seekor kera. Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina." Quran Surat Al-A'raf ayat 166. Kemudian anak muda itu berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Syekh Farojak berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya." Dan seketika itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula. Dari kejadian ini jelaslah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suka memuji kepada Nabi Muhammad SAW, karena pujian kepada Nabi Muhammad SAW disebabkan oleh cinta, dan banyak memuji kepada Nabi Muhammad SAW berarti banyak pula mencintai beliau. Dan semakin banyak orang yang berzikir, bersolawat, dan memuji Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan semakin menjauhkan kita, wilayah kita, dan wilayah-wilayah sekitar dari musibah, dan digantikan dengan curahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih